Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah jima'in. Salawat berikan salam tak lupa pula kita hadiahkan buat junjungan alam, yakni Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya Leo Gunawan akan membahas tentang kewajiban menuntut ilmu dalam Al-Quran. Pengertian menuntut ilmu. Kata ilmu berasal dari bahasa Arab, yaitu alimah ya'lamu ilman, yang berarti mengerti, memahami benar-benar. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ilmu adalah pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode tertentu, yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala tertentu di bidang pengetahuan itu. Ilmu ialah deskripsi data pengalaman secara lengkap dan tertanggungjawabkan dalam rumusan-rumusannya yang sederhana mungkin. Ilmu merupakan perkataan yang memiliki makna lebih dari satu arti. Oleh karenanya, diperlukan pemahaman dalam memakai apa yang dimaksud menurut cakupan pertama-tama ilmu adalah istilah, namun untuk menyebut segenap pengetahuan ilmu dalam satu kesatuan. Dalam arti kedua, ilmu menunjuk pada masing-masing bidang pengetahuan ilmiah yang mempelajari pokok tertentu. Maksud dari pengertian ini adalah bahwa ilmu berarti suatu cabang ilmu khusus. Menuntut ilmu adalah suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk merubah tingkah laku dan perilaku ke arah yang lebih baik. Karena pada dasarnya, ilmu menunjukkan jalan menuju kebenaran dan meninggalkan kebodohan. Menuntut ilmu merupakan ibadah sebagai mana sabda Nabi Muhammad SAW, artinya, menuntut ilmu diwajibkan atas orang Islam laki-laki dan perempuan. Mu'az bin Jabal berkata, tuntutlah ilmu, karena mempelajari ilmu karena mengharapkan wajah Allah itu mencerminkan rahasia khasyah. Mencarinya adalah ibadah, mengkajinya adalah tasbih, menuntutnya adalah jihad, mengajarnya untuk keluarga adalah takamul. Kedudukan menuntut ilmu dalam Islam. Ilmu menempati kedudukan yang sangat penting dalam ajaran Islam. Hal ini terlihat dari banyaknya ayat Al-Quran yang memandang orang berilmu dalam posisi yang tinggi dan mulia, di samping hadis-hadis Nabi yang banyak memberi dorongan bagi umatnya untuk terus menuntut ilmu. Di dalam Al-Quran, kata ilmu dan kata-kata jadiannya digunakan lebih dari 780 kali. Ini bermakna bahwa ajaran Islam sebagaimana tercermin dalam Al-Quran sangat kental dan nuansa-nuansa yang berkaitan dengan ilmu, sehingga dapat menjadi ciri penting dari agama Islam, sebagaimana dikemukakan oleh Dr. Muhammad Hadi Kulsyani sebagai berikut. Salah satu ciri yang membedakan Islam dengan yang lainnya adalah pemenekanan terhadap masalah ilmu. Al-Quran dan Al-Sunnah mengajak kaum muslim untuk mencari dan mendapatkan ilmu dan kearifan, serta menempatkan orang-orang yang berpengetahuan pada derajat tinggi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang artinya, Allah meninggikan beberapa derajat tingkatan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu, diberi ilmu pengetahuan, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ayat di atas dengan jelas menunjukkan bahwa orang beriman dan berilmu akan memperoleh kedudukan yang tinggi. Keimanan yang dimiliki seseorang akan menjadi penolong untuk menuntut ilmu, dan ilmu yang dimiliki seseorang akan membuat dia sadar betapa kecilnya manusia di hadapan Allah, sehingga akan tumbuh rasa kepada Allah bila melakukan hal-hal yang dilarangnya. Pentingnya menuntut ilmu. Betapa pentingnya kita mempelajari dan memahami ilmu, yaitu 1. Perbedaan yang jelas antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. 2. Hanya orang-orang yang berakal yang dapat menerima pelajaran. 3. Hanya orang-orang yang berilmu yang mampu memahami hakikat sesuatu yang disampaikan Allah melalui perumpamaan. 4. Allah memerintahkan agar manusia berdoa agar ilmunya bertambah. 5. Orang yang mencari ilmu berjalan
di jalan Allah telah melakukan ibadah. Manfaat menuntut ilmu bagi kehidupan. Yang pertama, akan mendapatkan pahala secara terus-menerus bagi yang mengajarkannya. Kedua, ilmu memberikan kepada yang memiliki pengetahuan untuk membedakan apa yang terlarang dan yang tidak, menerangi jalan ke surga, kawan di waktu sepi, dan teman ketika kita kehilangan sahabat. Tiga, ilmu memimpin kita kepada kebahagiaan, menghibur kita dalam duka, perhiasan dalam pergaulan, perisai terhadap musuh. 4. Hamba Allah mencapai kebaikan, memperoleh kedudukan yang mulia, dapat berhubungan dengan raja-raja di dunia, kebahagiaan akhirat. Sekianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.